Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Kresno Agung Wibowo. NIM saya J1B02410058. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh unsur cuaca terhadap tanaman pertanian. Cuaca merupakan faktor utama yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman pertanian. Kondisi cuaca yang tidak menentu dapat berdampak besar terhadap keberhasilan panen, sehingga pemahaman mendalam tentang unsur-unsur cuaca menjadi sangat penting bagi para petani dan pengelola pertanian. Unsur cuaca yang mempengaruhi tanaman meliputi suhu udara, curah hujan, intensitas sinar matahari, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Pemahaman yang baik terhadap unsur-unsur ini memungkinkan pengelolaan tanaman yang lebih optimal, sehingga hasil panen dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang pertama, suhu. Suhu mempengaruhi metabolisme dan fase pertumbuhan tanaman. Suhu yang optimal mendukung proses biokimia dalam sel tanaman. Curah hujan. Curah hujan yaitu sumber utama air utama bagi tanaman. Ketersediaan air yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan hasil panen. Yang ketiga yaitu sinar matahari. Sinar matahari merupakan energi utama untuk proses fotosintesis tanaman. Intensitas dan durasi cahaya menentukan laju produksi karbohidrat. Yang keempat yaitu kelembaban. Kelembaban mempengaruhi proses transpirasi dan kesehatan tanaman. Kelembaban yang tidak sesuai dapat memicu penyakit atau stres pada tanaman. Yang kelima, angin. Angin dapat membantu proses penyerbukan alami, namun angin kencang beresiko merusak batang daun dan bunga tanaman. Pemahaman terhadap kelima unsur cuaca ini sangat penting bagi petani dalam mengelola tanaman secara optimal. Setiap unsur saling berinteraksi dan mempengaruhi kondisi pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Pengelolaan yang tepat berdasarkan kondisi cuaca dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanaman pertanian. Adapun tanaman yang dipengaruhi oleh unsur cuaca yang pertama yaitu tanaman padi. Padi atau Oryza sativa merupakan tanaman pangan utama yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Suhu ideal untuk pertumbuhan padi berkisar antara 25 sampai 35 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat proses pertumbuhan, menghambat perkecambahan, dan mengurangi hasil panen secara signifikan. Padi membutuhkan curah hujan yang cukup tinggi sebagai sumber air utama. Sinar matahari yang memadai sangat penting untuk proses fotosintesis optimal. Risiko utama yang dihadapi tanaman padi adalah kekeringan yang menyebabkan gagal panen, serta banjir yang dapat merendam dan merusak tanaman secara keseluruhan. Tanaman yang kedua yaitu tanaman jagung. Tanaman jagung dipengaruhi oleh suhu dan curah hujan. Suhu optimal untuk pertumbuhan jagung adalah 20-30 derajat Celcius. Suhu di bawah 10 derajat Celcius dapat menghambat perkecambahan, sedangkan suhu terlalu tinggi menyebabkan stres panas. Curah hujan sedang sangat dibutuhkan. Kelebihan air dapat merusak sistem perakaran dan memicu pembusukan akar. Lalu cahaya matahari dan angin juga tak kalah penting. Cahaya matahari yang intens sangat mendukung proses fotosintesis dan meningkatkan hasil panen. Jagung membutuhkan paparan sinar matahari penuh minimal 6-8 jam per hari. Angin kencang berpotensi merobohkan batang jagung atau lodging dan merusak tongkol, sehingga perlu perhatian khusus dalam pengelolaan lahan. Tanaman yang ketiga yaitu tanaman kedelai. Kedelai tumbuh optimal pada suhu 20-30 derajat Celcius. Suhu di luar rentang ini dapat mengganggu proses pembungaan dan pembentukan polong. Kelembapan sedang sangat diperlukan, sementara curah hujan yang teratur membantu menjaga ketersediaan air tanah yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Sinar matahari yang cukup sangat penting untuk proses pembungaan dan pembentukan polong kedelai. Suhu ekstrim, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah, dapat secara signifikan mengurangi hasil panen. Pengelolaan irigasi dan pemantauan cuaca secara rutin sangat dianjurkan untuk menjaga produktivitas kedelai. Tanaman kentang yang keempat. Suhu ideal untuk tanaman kentang adalah 15-20 derajat Celcius. Suhu tinggi di atas 25 derajat Celcius dapat menghambat pertumbuhan umbi secara signifikan pada suhu yang signifikan.
Pada suhu yang terlalu panas, proses pembentukan umbi terganggu dan hasil panen menurun drastis. Lalu ada curah hujan. Curah hujan tanaman kentang membutuhkan curah hujan sedang dengan sistem drainasi yang baik. Sangat penting untuk mencegah pembusukan umbi. Kelembapan tinggi dapat menyebabkan berbagai penyakit jamur seperti hawar daun atau Phytophthora infestan. Cahaya matahari yang cukup berperan penting dalam proses fotosintesis untuk mendukung pertumbuhan optimal tanaman kentang. Lalu selanjutnya itu tanaman cabai. Tanaman cabai suhu optimalnya yaitu untuk pertumbuhan adalah 22-28 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat proses pembungaan dan pembuahan. Curah hujan sedang dapat sangat dibutuhkan, namun kelembaban yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko serangan penyakit jamur dan bakteri pada tanaman cabai. Cahaya matahari yang cukup sangat berperan penting dalam proses pembungaan cabai. Tanaman cabai membutuhkan paparan sinar matahari penuh untuk menghasilkan bunga dan buah yang optimal. Angin kencang berpotensi merusak bunga dan buah yang sedang berkembang, sehingga perlu perlindungan tambahan di daerah berangin tinggi. Selanjutnya yaitu tanaman tomat. Tanaman tomat sangat membutuhkan suhu dan sinar matahari yang optimal. Suhu optimal dari tanaman tomat yaitu 18-27 derajat Celcius untuk pertumbuhan dan pembungaan terbaik. Suhu terlalu tinggi di atas 30 derajat Celcius dapat mengganggu pembentukan buah. Sinar matahari yang cukup sangat penting untuk mendukung proses pembentukan dan pematangan buah tomat. Curah hujan dan kelembapan. Curah hujan harus terkontrol dan merata untuk mencegah busuk buah. Penyiraman yang tidak teratur dapat menyebabkan buah retak. Kelembapan udara yang tinggi membuat tanaman tomat rentan terhadap serangan penyakit jamur seperti Phytophthora dan Botrytis. Drainasi yang baik sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan akar. Selanjutnya itu tanaman kacang tanah. Tanaman kacang tanah tumbuh optimal pada suhu 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat menghambat perkecambahan polong dan mengurangi hasil panen secara signifikan. Curah hujan sedang sangat dibutuhkan oleh tanaman kentang, terutama pada fase pembungaan dan pengisian polong di dalam tanah. Tanaman kacang tanah juga memerlukan drainasi tanah yang baik untuk mencegah busuk akar dan polong akibat genangan air. Sinar matahari yang cukup mendukung proses fotosintesis dan pembentukan polong. Angin kencang berpotensi merusak tanaman muda dan mengganggu proses penyerbukan, sehingga perlu perlindungan di lahan terbuka. Selanjutnya itu tanaman bawang merah. Tanaman bawang merah tumbuh optimal pada suhu 20-25 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi dapat menghambat pembentukan ubi, sementara suhu rendah memperlambat pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Adapun suhu ideal untuk pertumbuhan tanaman bawang merah yaitu 20-25 derajat Celcius untuk pertumbuhan dan pembentukan ubi yang optimal. Curah hujan rendah hingga sedang sangat dianjurkan agar tanah tidak tergenang air, atau tanaman ini tidak terlalu banyak menggunakan air. Lalu cahaya matahari juga tak kalah penting. Cahaya matahari yang cukup sangat penting untuk memproses pembentukan umbi bawang merah yang berkualitas. Kelembaban udara yang terlalu tinggi dapat memicu serangan penyakit jamur dan bakteri pertanaman. Drainasi lahan yang baik diperlukan untuk mencegah busuk umbi akibat genangan air. Yang selanjutnya tanaman singkong. Tanaman singkong suhu optimal untuk pertumbuhannya yaitu 25-35 derajat Celcius, toleran terhadap suhu tinggi dan panas ekstrem. Curah hujan yang diperlukan oleh tanaman singkong yaitu sedang sampai tinggi, namun juga tahan terhadap kekeringan dalam jangka waktu tertentu. Sinar matahari juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman singkong agar tanaman singkong berfotosintesis secara optimal. Lalu untuk angin tanaman singkong tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan singkong. Keunggulan dari tanaman singkong ini adalah dikenal sebagai tanaman yang sangat adaptif dan tahan terhadap kondisi cuaca yang kurang ideal, menjadikannya pilihan utama di lahan kering atau marginal. Lalu selanjutnya kita sudah sampai kepada tahap kesimpulan yang dimana kesimpulan dari keseluruhan presentasi kali ini yaitu
Cuaca sangat menentukan keberhasilan pertanian dan produktivitas tanaman secara keseluruhan. Setiap tanaman memiliki kebutuhan dan toleransi cuaca yang berbeda-beda, sehingga pengelolaan harus disesuaikan. Pengelolaan yang sesuai dengan kondisi cuaca dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan. Monitoring cuaca secara rutin sangat penting untuk adaptasi dan perencanaan pertanian yang optimal. Pemahaman unsur seperti suhu, curah hujan, sinar matahari, kelembapan, dan angin adalah kunci keberhasilan budidaya 10 tanaman pertanian utama. Adaptasi terhadap perubahan cuaca akan menjaga keberlanjutan pertanian. Lalu selanjutnya kita telah sampai terhadap penghujung presentasi kali ini. Jadi sekian dari saya. Jika ada kekurangan data atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.